Welcome teman-teman, maksimalin diri semuanya. Kali ini saya mau share kepada teman-teman salah satu cara belajar dengan menggunakan teori piramida belajar. Kenapa ada banyak orang yang meskipun mereka tidak kuliah, tapi mereka bisa sukses banget. Mereka bukan berasal dari sekolah yang tinggi, atau mereka bukan keturunan orang kaya, tapi mereka bisa sukses dan kaya. Karena mereka mempraktekkan apa yang ada di teori piramida belajar ini. Oke, saya akan kupas satu persatu ya, secara tuntas. Yang pertama, mungkin di sini ada kuliah. Nah, banyak orang kuliah, tapi ternyata di sini dikatakan bahwa pengaruhnya itu cuma 5% doang. Terus ada membaca. Membaca itu pengaruhnya cuma 10%. Itulah kenapa ketika seseorang membaca, di 1-2 minggu pertama mungkin dia masih ingat. Ya sekitar cuma 60-70%. Setelah itu masuk 1 bulan dia bisa cuma ingat 20%. Dan setelah itu dia bisa melupakan. Itulah kenapa ketika membaca pun beberapa orang, bahkan termasuk saya, akan membaca buku tersebut sampai 3 kali. Nah, apa kabarnya dengan mereka yang nggak suka baca buku? Itu bahaya banget. Oleh karena itu, baca buku adalah salah satu cara yang sangat penting untuk dalam mempelajari sesuatu. Misalkan ketika Anda suka dengan social skill atau suka dengan public speaking, Anda harus bisa baca buku itu bahkan mungkin sampai 3 kali. Tetapi ternyata itu cuma berpengaruh 10% untuk membaca. Nah, yang kedua itu adalah audio visual. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah audio visual dan ini berpengaruh sampai 20%. Oke. Audio visual itu misalkan seperti video e-course atau YouTube yang sering kita lihat. Kalau audio sendiri itu biasanya kita dengerin dari podcast ya atau dari recording dan lain-lain. Tapi kalau audio visual ini sudah cukup membantu. Tapi ternyata itu cuman masih 20% aja, teman-teman ya. Dari video, e-course, webinar yang kita ikutin itu cuman berpengaruh 20%. Nah, ada lagi yang keempat adalah dengan demonstrasi. Itulah kenapa ada beberapa dosen atau beberapa guru ketika menerangkan atau menjelaskan satu materi, mereka akan membuat sebuah demonstrasi. Tapi ternyata itu pun cuma berpengaruh sampai 30% saja. Nah, next yang berikut adalah lewat berdiskusi. Nah, lewat berdiskusi inilah kenapa ketika di forum atau di organisasi atau di kampus itu biasanya dibuat grup kecil ya, grup belajar untuk bisa berdiskusi agar apa yang kita pelajari itu bisa masuk karena kita bisa tukar pikiran, kita bisa menelaah atau membedah satu kalimat atau membedah satu materi atau teori yang sangat sulit, tapi akhirnya karena kita berdiskusi, akhirnya kita bisa memahami. Nah, ini pengaruhnya cukup besar karena bisa sampai 50%. Nah, yang berikut adalah lewat praktek. Nah, kenapa banyak orang itu pinter banget kelihatannya? Kenapa banyak orang yang kelihatannya lulusannya bagus, tapi mereka belum bisa mencapai apa yang mereka mau, ya istilahnya adalah kesuksesan ya, mereka tidak bisa mencapai kesuksesan yang mereka mau karena mereka tuh cuma mempelajari teori tapi jarang banget untuk praktek. Salah satu ketika kemarin saya lagi coaching atau mentoring dengan beberapa murid saya di Jakarta Barat ya, mereka bertanya kenapa saya punya rencana, saya sudah belajar, tapi ini nggak pernah kecapai. Kenapa saya sudah umur segini, tapi saya nggak pernah mencapai sesuatu? Karena berbeda antara mempelajari sebuah teori atau materi dengan kita mempraktekkan. Itulah kenapa nggak salah juga ya, tapi ketika kita cuma membaca buku, tapi nggak pernah praktek, itu nggak pernah jadi daging, itu nggak pernah jadi sesuatu atau apa yang kita impikan itu nggak pernah terrealisasi. Apa yang kita inginkan itu nggak pernah termanifestasikan. Kenapa? Karena kita jarang untuk praktek. Oleh karena itu penting banget ketika kita mempelajari satu hal, satu materi, langsung dipraktekkan. Misalkan kita belajar tentang public speaking, cara untuk melakukan apa namanya, cara untuk melakukan 3V atau misalkanlah rules of three dalam public speaking, itu langsung dipraktekkan. Atau contoh yang paling kecil aja. Ketika kita mempelajari tentang storytelling, salah satu kunci storytelling itu adalah dengan menambah sebanyaknya kosakata. Ketika kita sudah searching arti kata ini apa ya, kita searching banyak sekali arti kata, tapi kita nggak pernah mengucapkan kata tersebut, otomatis kita akan lupa. Berbeda dengan orang yang men-searching di Google, setelah itu dia mengucapkan atau dia mempraktekkan, otomatis dia lebih ingat gitu ya, ingatannya lebih kuat. Dan yang terakhir, ini yang paling kuat, yaitu dengan mengajarkan ke yang lain. Maka otomatis apa yang kita pelajari itu pasti bisa membantu kita eh,
untuk lebih cepat nyampe ke tujuan kita atau lebih cepat sukses. Itulah kenapa menjawab pertanyaan teman-teman, banyak orang kaya, mereka meskipun nggak kuliah, ya, tapi mereka bisa kaya banget, mereka bisa sukses, bahkan mereka pintar. Kenapa? Karena mereka praktek. Makanya kalau kita tahu ya, legend di Indonesia ya, seorang pebisnis sukses, almarhum alumni, almarhum yaitu Pak Bob Sadino selalu bilang praktek, praktek, lakukan aja, mulai aja gitu ya. Kalau kata CEO dari Tokopedia adalah mulai aja dulu. Ini juga yang saya lakukan ketika pertama kali saya mempelajari banyak hal ya dari tahun 2010, 2009. Kesalahan saya adalah saya cuman belajar, belajar, dan belajar. Jarang saya diskusikan, jarang saya praktekkan, jarang juga saya bahkan untuk mengajarkan ke yang lain. Kenapa? Karena saya minder saat itu. Karena itu, mulai di tahun 2018, saya mulai rajin untuk men-sharekan semuanya itu lewat konten, ya lewat Facebook, lewat YouTube. Dan pas di tahun 2020, saya berkomitmen untuk men-share apapun yang saya tahu lewat konten di Instagram. Dan akhirnya itu membuat maksimalin diri semakin meningkat dari hari ke hari. Nah, yang berikut, kenapa kita harus belajar di e-course Confidence Booster Class? Karena teman-teman, CBC itu adalah satu aset untuk semua keperluan yang sudah saya jelaskan tadi. Di CBC, kita akan belajar untuk menambah pengetahuan, kita belajar untuk mengupgrade mindset kita, ya, untuk memperkuat mental kita, meningkatkan skill komunikasi kita, ya, meningkatkan value diri kita, meningkatkan kepercayaan diri. Kita punya support circle, komunitas untuk saling mensupport. Ya, kita bisa bangun networking dan relasi. Kita juga bisa berkarya, bisa tampil, praktek karena ada workbook ya. Kita juga bisa hasilkan uang bahkan. Dan kita juga bisa tingkatkan vibrasi kita. Ingat, CBC, Confidence Booster Class adalah satu aset untuk keperluan-keperluan ini. Nah, apa aja sih emang Bang Joel yang ada di CBC ini ya, sampai satu e-course aja kita bisa mempelajari atau bisa mendapatkan semuanya. Nah, yang pertama, di sini di CBC kita bisa belajar ada 40 lebih video e-course Confidence Booster Class ya, membahas tentang belief system, tentang self image, mental block, mind hack, subconscious mind, tentang positive self talk dan lain-lain. Ini dia seperti ini. Saya izinkan saya untuk tunjukin sedikit ya apa yang bisa kita dapatkan di e-course CBC ini. Oke, ini salah satu gambaran dari member area yang ada di Maksimalin Diri. Ya, kalau ini memang ada beberapa materi saya, tapi ini di sini kebanyakan orang cuma bisa akses Confidence Booster Class. Jangan buka di dashboard ya, tapi buka di akses kalau teman-teman seandainya ingin mengakses e-course CBC nanti. Nah, selamat datang di member area. Ini adalah member area punyanya CBC, Confident Booster Class. Di sini ada banyak sekali fasilitas dan fitur yang teman-teman bisa akses, yang bisa membantu teman-teman mendapatkan semua yang tadi sudah saya sebutkan. Misalkan aja kalau teman-teman klik di chapter belief system, oke? Okay? Ketika teman-teman mengklik di chapter belief system, maka akan muncul semua materi-materi tentang belief system. Ya memang kebetulan ini masih cuman ada 6 video. Mulai dari the power of belief system sampai cara mengatasi ras. Terus yang berikut, ada misalkan ya kita klik di mana? Di self ability. Jadi kita klik di chapter 4 yaitu self ability. Di sini sudah ada banyak sekali materi yang saya siapkan di sini. Ya, misalkan seperti metode AS, seperti skill, seperti cara membangun skill, skill apa yang harus kamu pelajari, ya, cara berstorytelling, komponen dalam storytelling, dan masih ada banyak video yang sudah saya buat dan juga sedang disiapkan. Itu ketika teman-teman belajar di e-course CBC. Nah, yang berikut. Wait ya, and sorry. Oke, nah teman-teman, selain itu, ada juga di sini workbook challenge. Praktek selama 21 hari. Praktek untuk percaya diri. Di workbook challenge ini, teman-teman, ada sekitar 21 halaman, bahkan disiapkan juga daily planner-nya. Gimana caranya untuk bisa gimana caranya untuk bisa praktek. Ya, mulai dari cara berbicara,
tampil dengan percaya diri, skill mapping, afirmasi, meditasi setiap hari. Selama 21 hari bahkan teman-teman bisa pakai itu lagi untuk sekalipun 21 hari sudah selesai, teman-teman bisa pakai itu lagi. Teman-teman bisa gunakan itu untuk praktek setiap hari, bahkan selama 1 tahun ke depan. Nah, misalkan kita lihat di sini, ini contoh dari bonus workbook yang ada di kelas percaya diri. Welcome to workbook CBC percaya diri. Nanti di sini akan ada banyak sekali uh, materi atau worksheet yang bisa membantu teman-teman untuk praktek selama 21 hari ke depan. Ya, misalkan foto selfie, taklukan false belief kalian, ya. Terus cara melawan false belief seperti apa, meditasi dan lain-lain, dan ini sudah lengkap sampai 21 hari ke depan. Nah, yang berikut. Yang berikut ada e-book 101 kata afirmasi. Bahkan teman-teman di CBC aja masih banyak yang belum mengakses e-book 101 afirmasi ini. Padahal di dalam e-book 101 afirmasi ini ada banyak sekali kata-kata afirmasi yang bisa teman-teman gunakan dan pakai untuk kebutuhan teman-teman sehari-hari. Misalkan seperti teman-teman mau lagi pengen tampil, ya, terus berasa kayak grogi, kurang pede. Salah satunya bisa afirmasi. Teman-teman mau bernetworking atau bersosialisasi, berjumpa dengan orang, atau mau PDKT sama cewek, ya, teman-teman bisa gunakan afirmasi. Dan itu sudah ada 101 kalimat, teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Ya, mungkin teman-teman lagi merasa kayak nggak bahagia, atau merasa insecure, atau lagi merasa kayak anxiety. Teman-teman bisa cari kalimat yang tepat di dalam ebook 101 afirmasi ini untuk bisa diucapkan, bisa diafirmasikan setiap hari. Saran saya, 1 hari itu 10 kalimat, ya, di pagi, siang, dan malam. Tapi sekarang dengan beberapa menti Bang Joel yang dekat, Bang Joel menetapkan kalau bisa 1 hari itu 100 kali, 100 kalimat afirmasi. Ya, boleh 1 kalimat terus diulang-ulang sampai 100 kali, boleh 10 kalimat diulang sampai 10 kali. Supaya apa? Kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih baik, maka kita harus lebih rajin, kita harus lebih aktif, proaktif, ya. Kita harus bisa lebih semangat. Nah, yang berikut, eh, grup ada grup, kita punya grup support system, ya, circle untuk bisa sharing, bisa tanya jawab tentang, mungkin ada yang mengalami anxiety, ada yang mau curhat, ada yang mungkin bertanya tentang gimana caranya supaya bisa bersosialisasi, ya, ini semua sudah ada tersedia di sini. Jadi benar-benar yang Bang Joel tadi share tentang teori, learning teori pyramid itu semuanya ada di CBC. Anda bisa berdiskusi, Anda bisa belajar, baca e-booknya, Anda bisa nonton videonya, audio visual, dan bahkan di sini ada live sharing session setiap bulannya, teman-teman, ya. Jadi di situ bisa bertanya, dan Bang Joel juga biasanya menyediakan materi-materi yang terbaru. Nah, yang berikut ada program storytelling. Ini yang paling seru, teman-teman. Terakhir itu bisa sampai 80-an, 70 sampai 80 orang, ya, di mana mereka hadir dan mereka belajar untuk praktek berbicara, berkomunikasi di depan kamera. Dan itu ternyata membuat lebih banyak orang semangat. Kenapa? Karena mereka bukan cuma bisa sharing, mereka bukan cuma belajar dari video atau baca buku, baca e-book, tapi ini langsung praktek. Apa yang dipelajari langsung dipraktekkan. Dan di sini untuk bisa berkomunikasi dengan, kalian harus menggunakan metode storytelling. Storytelling itu adalah cara untuk mengemas cara kita bercerita biar bisa kelihatan lebih kreatif. Nah, terus yang berikut ada audio afirmasi confidence booster dan juga video. Dan itu bisa teman-teman akses di member area tadi. Nah, itu adanya di sini, ya. Misalkan mana nih? Bentar. Nah, ini dia. Ada bonus audio afirmasi dan juga ada video premium untuk percaya diri, bisa diakses di sini. Gimana? Cukup lengkap, ya. Nah, terus yang berikut, kita juga bahkan menyediakan program mentoring, ya, teman-teman, ya. Sorry. Kita menyediakan program mentoring agar supaya buat siapapun yang memang benar-benar mengalami seperti gue punya masalah tapi gue nggak bisa bayar psikolog, Bang Joel. Gue pengen curhat doang, Bang Joel. Gue pengen konsultasi. Di sini saya kasih waktu 30 menit untuk menti-menti, untuk mereka bisa ngobrol dan bercerita dengan saya.
bisa ngobrol dengan saya. Bahkan kita sedang menunggu untuk akan merilis satu program mentoring terbaru di mana setiap minggu atau setiap bulannya teman-teman bisa mengikuti program mentoring dengan beberapa mentor yang ada di Maksimalin Diri. Tunggu aja ya, itu akan dirilis secepatnya, mungkin paling lama di bulan Maret. Nah, yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu. Bahkan kita juga di CBC menyediakan satu program bernama Affiliate Squad. Ya, kemarin kita sudah webinar tentang Affiliate Squad Alliance. Ya, kita belajar tentang belajar, berkarya, dan juga bisa menghasilkan. Nah, di CBC ini teman-teman bukan cuma belajar, tapi teman-teman bisa praktek, bisa berkarya, ada komunitasnya, ada mentornya, bahkan teman-teman juga bisa pakai untuk menghasilkan uang dengan menggunakan sistem affiliate yang sudah disediakan oleh Bang Joel dan tim. Di sini teman-teman bisa berjualan dan juga mendapatkan komisi. Kamu bisa menjual kembali e-course CBC tadi dan kamu bisa mendapatkan komisi 40% di tiap penjualannya. Ya, ini salah satu menti saya ya. Ini baru salah satu menti doang. Namanya Kak Ulan kemarin dia melakukan apa namanya? Loh, ini kok dicoretnya di sini ya. Kemarin dia melakukan penjualan dan dia berhasil mendapatkan sekitar 28 sales. Dan dari 28 sales itu dikali dengan 40% dari 149.000 harga kelas kita. Artinya 59.000. 59.000 dikali dengan 28, akhirnya dia bisa mendapat 1.600.000 kemarin. Itu baru ditransfer ya. Sekitar tanggal 11 bulan Januari 2023 ini. Ya, nah tenang aja buat teman-teman yang merasa kayak gua mau jualan tapi gua nggak tahu gua harus bikin konten apa, gua nggak tahu gua mau nge-share apa, gua nggak tahu mau share kemana. Tenang aja karena bahkan kita menyediakan satu ebook yang bernama Affiliate Squad Content Guide. Ini adalah satu ebook atau ebook guide panduan untuk membantu para affiliate squad untuk men-share konten dan juga bisa berjualan dan bisa mendapatkan komisi. Ya, saya akan jelaskan sebentar lagi cara yang paling sederhana, paling simpel dan lengkap gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang dari affiliate ini. Ya, jadi di sini kita akan belajar, kita juga akan berkarya, tapi kita juga bisa menghasilkan. Dan itu semua kamu bisa dapatkan hanya di e-course Confidence Booster Class buat para CB Squad. Itu aja teman-teman. Kalau buat teman-teman yang mau join, klik link di bawah ya. Klik link di bawah atau link di bio saya untuk bisa bergabung dengan lebih dari 1.400 CB Squad. Karena kebetulan kita sudah mencapai 1.400 orang yang ada di member area kita. Sampai ketemu di grup atau di member area CBC.